Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febrianti dengan NIM 811423036. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 dari kelas D, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini, saya akan membahas tentang video pemberdayaan pada masyarakat tentang penyakit usus buntu dengan dosen pengampu dari mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan, yaitu Dr. Irwan SKM MKes. Berbicara tentang usus buntu, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan penyakit satu ini, karena penyakit satu ini rata-rata dialami oleh orang dari umur 10 tahun hingga 30 tahun. Penyakit usus buntu adalah peradangan yang menyebabkan pembengkakan pada usus buntu atau appendix. Kondisi ini umumnya ditandai dengan nyeri pada perut bagian kanan bawah yang bisa memburuk bila penderita bersin, batuk, dan beraktivitas. Usus buntu merupakan organ berbentuk kantong kecil yang berukuran 5-10 cm. Organ ini terletak pada bagian awal usus besar yang terletak di bagian kanan bawah perut. Radang usus buntu atau appendicitis bisa disebabkan oleh banyak hal, tetapi biasanya terjadi akibat sumbatan di usus buntu. Jadi tadi merupakan definisi dari usus buntu. Selanjutnya kita akan membahas penyebab penyakit usus buntu. Penyakit usus buntu terjadi akibat penyumbatan pada rongga usus buntu. Kondisi ini membuat bakteri berkembang dengan cepat dan terkurung di dalam usus buntu. Akibatnya, usus buntu meradang, membengkak, hingga bernanah. Ada sejumlah faktor yang diduga bisa menyebabkan seseorang mengalami radang usus buntu. Yang pertama, sumbatan pada pintu rongga usus buntu akibat penumpukan fases atau ninja yang mengeras. Yang kedua, penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu karena infeksi pada saluran pencernaan atau bagian tubuh lain. Yang ketiga, penyumbatan rongga usus buntu akibat pertumbuhan parasit di pencernaan, misalnya infeksi cacing kremi atau Ascariasis. Yang keempat, kondisi medis tertentu seperti tumor pada perut atau inflammatory bowel disease, atau bisa jadi juga karena cedera di perut. Selanjutnya, gejala penyakit usus buntu. Gejala utama penyakit usus buntu adalah nyeri di perut. Ciri-ciri nyeri perut pada radang usus buntu antara lain: yang pertama, nyeri di bagian tengah perut atau ulu hati. Yang kedua, nyeri berpindah ke perut kanan bagian bawah. Yang ketiga, nyeri bertahan di perut kanan bawah dan bertambah parah. Yang keempat, nyeri meningkat jika berjalan, batuk, bersin, atau perut kanan bawah ditekan. Di samping nyeri-nyeri tersebut, penyakit usus buntu juga dapat disertai keluhan berikut. Yang pertama, mual dan muntah. Yang kedua, perut terasa penuh dan bengkak. Yang ketiga, demam dan menggigil. Yang keempat, lemah dan tidak nafsu makan. Yang kelima, sembelit atau malah diare. Dan yang keenam, tidak bisa buang gas dan sembelit. Lanjut, pengobatan penyakit usus buntu. Pengobatan penyakit usus buntu akan disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Beberapa metode yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, operasi. Pengobatan utama penyakit usus buntu adalah dengan melakukan operasi. Operasi pengangkatan usus buntu atau appendektomi tidak berbahaya karena tidak akan menyebabkan masalah jangka panjang, karena usus buntu tidak berperan banyak pada fungsi tubuh. Ada dua cara melakukan appendektomi, yaitu yang pertama melalui laparoskopi atau operasi kecil dan bedah terbuka. Kedua teknik bedah tersebut diawali dengan pemberian obat bius, sehingga penderita usus buntu tidak akan merasakan sakit saat dioperasi. Yang kedua, obat-obatan. Pada beberapa kondisi usus buntu yang ringan, pasien dapat sembuh dengan pemberian obat usus buntu berupa antibiotik dan pereda gejala. Dengan begitu, operasi tidak perlu dilakukan. Namun, radang usus buntu yang tidak dioperasi umumnya dapat kambuh kembali. Oleh karena itu, biasanya dokter menyarankan untuk melakukan operasi. Perlu diketahui, hingga saat ini penyakit usus buntu belum dapat diobati dengan terapi herbal apapun, termasuk kunyit. Oleh sebab itu,
itu daripada mencari pengobatan yang belum pasti benar, lebih baik mencari pertolongan medis pertama, yaitu melakukan operasi. Penyakit usus buntu ini mungkin tidak berbahaya seperti penyakit lainnya, namun jika tidak diobati dan tidak terselesaikan, maka dapat menyebabkan komplikasi penyakit usus buntu. Penyakit usus buntu yang tidak diobati beresiko membuat usus buntu pecah. Kondisi ini berbahaya dan bisa menyebabkan komplikasi. Selanjutnya, pencegahan penyakit usus buntu. Meski cara mencegah usus buntu belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari resiko terjadinya usus buntu, yaitu yang pertama, meningkatkan asupan sumber serat seperti buah dan sayur. Yang kedua, minum air putih yang cukup setiap harinya, minimal 8 gelas sehari. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik. Dan yang keempat, tidak menunda